Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi. Kita teruskan materi kita tentang limit fungsi trigonometri. Oke, kalau sebelumnya kita menemukan bentuk tak tentu. Tak tentu itu cuma ada dua ya. Bentuknya kalau nggak 0 per 0 atau tak hingga dikurang tak hingga. Nah, ini bentuk tak tentu. Jadi cuma ada dua. Selain itu, jawabannya masih boleh. Oke, kalau kemarin bentuk tak tentu itu ada dua dengan penyederhanaan. Yang kedua adalah menggunakan rumus limit. Nah, hari ini kita bakal menjelaskan tentang rumus limit. Oke, rumus dasarnya cuma dua, yaitu limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan limit, ini sama dengan itu artinya sama aja ya, ini atau yang ini, mau sin x per x atau x per sin x sama dengan 1. Begitu juga dengan tan x. Jadi tan x per x atau x per tan x sama dengan 1. Nah, bentuknya seperti ini. Rumus dasarnya ketika ini x, dan ini juga x. Sama ya, ini juga sama. Ini x, dan ini juga x. Bentuknya sama, ini x, ini juga sama. Untuk bentuk sinus dan tangen. Oke, contohnya misalnya limit x mendekati 0 3x per sin 7x. Oke, rumus dasarnya ini ya. Tapi lihat, perhatikan. Syaratnya ini x sama x-nya ini harus sama sebelumnya. Oke, jadi cara untuk menyamakannya seperti ini. Limit x mendekati 0 3x per sin 7x. Nah, ini kita kalikan biar sama menjadi 7x dikali 7x. Nah, ini sederhananya seperti itu. Maka jadinya limit x mendekati 0. Nah, ini karena perkalian ini bisa kita tukar ya. Jadinya 7x per sin 7x dikali 3x. Nah, ini tetap ya 7x. 7x. Nah, ini sudah 7x, ini sudah 7x. Tapi di sininya masih x mendekati 0. Nah, perhatikan. Kalau x-nya mendekati 0, maka kalau kita buat 7x, berarti kan x-nya 0 juga ya. Berarti 7x juga mendekati 0. Betul? Nah, iya. Maka boleh saja kita rubah menjadi seperti ini. Berarti jadinya limit 7x mendekati 0. Maka hasilnya adalah 7x per sin 7x. Nah, awalnya seperti itu dulu. Dikali dengan 3x per 7x. Nah, perhatikan. Nah, ini udah sama nih. Ini sudah 7x, ini 7x, dan sini juga 7x. Maka kalau ininya sama semuanya, maka semuanya ini kita buat menjadi sama dengan 1. Betul? Dikali 3x per 7x. X sama X bisa kita coret, maka hasilnya adalah 3 per 7. Nah, ini rumus dasarnya ya. Dasarnya seperti ini. Ya, oke. Lalu gimana pengembangannya? Nah, pengembangannya itu seperti ini. Rumus pengembangannya kalau ada sin AX per BX atau AX per BX, AX per sin BX itu sama dengan AB. Nah, lihat, perhatikan koefisiennya aja. Koefisiennya ini aja ya. Lihat, di sini A, di sini B. Di sini A, di sini B. Maka jawabannya A per B. Nah, seperti ini. Seperti itu, ya. Untuk tannya juga sama, A per B
Lihat aja variabelnya di sini A per B, maka jawabannya A per B. Begitu juga kalau kombinasi, misalnya sin per tan. Ini A per B, ya ini juga tan per sin, ininya A per B, maka jawabannya A per B. Nah, ini rumus pengembangannya. Seperti itu. Rumus pengembangannya, perhatikan, syaratnya haruslah kalau bentuknya sin dan tannya itu, setelah kita masukin limitnya, itu limitnya sama dengan 0. Misalnya kita masukin ya X-nya 0. Berarti sin 0, ya A kali 0 kan 0 ya. Berarti sin 0 per 0. Jawabannya tak tentu, tetap 0 per 0. Tapi rumusnya adalah jawabannya A per B. Nah, perhatikan. Ya, rumusnya ini wajib dihafalkan. Ini perhatikan nih. Rumusnya ini wajib dihafalkan. Oke, contoh aja deh. Satu lagi. Rumus pengembangannya ya. Oke, misalnya tan 2x dikali sin 4x per 3x sin 6x. Nah, perhatikan. Ya, ini sama kayak tadi. Ini untuk sin dan tan bisa kita hilangkan atau kita abaikan ya. Kalau jadinya sinnya jadinya 0. Seperti ini. Tan 2x. Kalau tan 2 kali 0 artinya tannya 0. Ya. Kalau tan 0, karena tannya jadi 0, ini bisa kita abaikan. Berarti anggap aja ini kita coret. Ya, ini juga kita coret. Ya, ini kita coret. Nah, ini sinnya juga kita coret. Ya, ini juga sama sinnya. Kalau kita masukkan 0, berarti 4 kali 0 sinnya 0. Sinnya aja yang kita coret. Kita anggapkan, asumsikan diabaikan ya. Tannya sama sinnya kita abaikan. Oke, ini juga sama. 6 kali 0, 0 ya. Sinnya jadi 0. Nah, oke, kita sebutnya sin tan cor. Ya, kalau sinnya 0, tannya 0, kita coret. Sin tan cor. Sin tan cor. Coret. Oke, berarti hasilnya tinggal 2x dikali 4x per 3x dikali 6x. Oke, ini x sama x kita bisa coret. Berarti tinggal, nah ini 2 sama 6 jadi 3. Berarti sama dengan 1 kali 4, 4 per 9. Nah, ini jawabannya 4 per 9. Seperti itu saja. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, oke, misalnya oke, nomor 2. Oke, yang ini 1 min cos 2x. Nah, ini gimana kalau ada cos? Kalau ada cos, oke, ini kita pakai sudut rangkap ya. Sudut rangkap cos itu cos 2x ya. Berarti cos 2a. Ini rumus awalnya dari sini. Cos 2x sama dengan ini bisa kita ganti nih. Jadi 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, perhatikan. Ya, kenapa kita harus merubah menjadi sin? Karena yang ada rumusnya ya cuma sin dan tan. Nggak boleh ada cos. Ya. Nah, kalau kita pindah ruas kan jadinya gini. Pindah ruas ya. Min 2 sin kuadratnya pindah ruas jadi 2 sin kuadrat A. Berarti sama dengan 1 dikurang cos 2x. Nah, ini udah nih. Udah jadi nih. 1 min cos 2x. Atau kalau kita buat seperti ini. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Ini sama dengan 4 per 9 ya. Nah, ini perhatikan yang ini 1 min cos 2a. Cos 2a kita ganti 1 min 2 sin kuadrat ya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat A kuadrat.
kuadrat X. Ya, karena dalam X. Dibagi dengan X kali sin 4X. Nah, 1 dikurang 1 habis ya. Min dengan min jadi plus. Berarti jawabannya 2 sin kuadrat A per A lagi. X ya, per X kali sin 4X. Oke, sama dengan 2 sin kuadrat X. Nah, ini kuadrat ya. Berarti ada 2. X-nya itu sin X kali sin X. Oke, berarti kita sebut sin X dikali sin X per X kali sin 4X. Nah, sudah. Ingat, kalau kita masukkan limitnya, ini masih dalam limit ya. Limitnya jangan lupa ditulis. Limit X mendekati 0. Nah, ya udah. Nah, karena kalau kita masukkan X-nya 0, berarti sin 0. Nah, sinnya jadi 0. Berarti ini sinnya bisa kita coret. Sinnya bisa kita coret. Ini coret. Nah, sinnya ini juga sama. Sin coret. Sinnya juga kita coret. Maka hasilnya adalah sama dengan 2 kali X dikali X per X kali 4X. Nah, ini sama. Bisa kita coret X-nya. X, X, X. Berarti tinggal 2 per 4. 2 per 4 adalah sama dengan 1 per 2. Selesai. Nah, untuk tipe-tipe soal UN, contohnya seperti ini. 1. Misalnya ada sin 2X dikurang sin 2X kali cos 2X per 2X pangkat 3. Nah, caranya masih mudah, sama ya. Oke, yang pertama kalian ubah dulu. Nah, ini sin 2X, sin 2X. Ini sederhanain dulu sebentar, sedikit. Jangan lupa ada limitnya. Limit X mendekati 0. Maka jadinya sin 2X dalam kurung 1 dikurang cos 2X per 2X pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Sin 2X dikurang 1 dikali 1 dikurang cos 2X per 2X pangkat 3. Nah, perhatikan. Sama seperti sebelumnya. Nah, ini 1 min cos 2X itu bisa kita ubah menjadi ini ya, 2 sin kuadrat. Kalau kita pindah 2 sama ya kayak tadi ya. Maka jadinya limit limit X mendekati 0 sin 2X dikali dengan sin 2 sin kuadrat X per 2X pangkat 3. Nah, ini sama sudah. Nah, ini kita masukin limitnya, X-nya mendekati 0 ya. Kita masukin X-nya 0, berarti ininya sinnya ini 0, ini juga 0, dan ini juga 0. Nah, ini sinnya bisa kita coret. Karena ini jadinya 0 ya, maka sinnya bisa kita coret. Nah, ini juga sinnya dicoret. Yang dicoret sinnya aja ya. Sin tancor, yang sin dan tangannya yang kita coret. Oke, perhatikan. Jadinya ini adalah tinggal 2X. Nah, ini ada kuadrat nih, jangan lupa. Ini dikali 2. Ini kuadrat. Berarti, karena ini kuadrat, berarti X kali X. X dikali X, atau X kuadrat boleh. Ini 2X pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret. X-nya, ini X-nya 2. Ini tinggal 1, ini X-nya 3. Habis ya, semuanya X-nya habis. Berarti tinggal 1, 2 kali 2, 4 per 2. Ini 2 sama 2 coret. Berarti jawabannya adalah 2. Selesai. Oke, lanjut. Contoh nomor 2, misalnya limit X mendekati 0, 1 dikurang cos kuadrat X per X kuadrat kali tan X plus Pi per 4. Nah, ini sama nih. Ngelihat dulu. Ngelihat soalnya aja jadi favorit ya. Favorit untuk ditinggalkan.
Oke, kita coba saja dulu. Sama dengan, nah berarti kan 1 dikurang cos kuadratnya ada cosnya nih, berarti harus kita ubah. Ya kita lihat, nah sudut rangkapnya cos kuadrat X, ini ada cos, oh nggak ada, berarti nggak bisa. Jangan pakai cos, berarti pakai rumus identitas biasa aja. Berarti jadinya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kita pindah ruas, berarti cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Seperti itu ya. Berarti jadinya ini sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X-nya kita ganti menjadi ini. 1 min sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat dikali tan dalam kurung X ditambah pi per 4. Nah, seperti itu. Oke. 1 dikurang 1 bisa kita coret habis ya. Berarti tinggal min sama min. Berarti bisa jadi plus. Berarti hasilnya adalah tinggal sin kuadrat X per sin kuadrat X dibagi X kuadrat dikali tan X plus pi per 4. Nah, berarti kan ini ada limitnya. Jangan lupa X mendekati 0. Ini juga sama aja. Limit X mendekati 0. Oke, sin kuadrat X. Nah, nih jangan lupa. Ini ada kuadrat, berarti X-nya jadi X kuadrat. Nah, sebelum itu, nah perhatikan sinnya kalau kita masukkan limitnya 0, berarti sinnya bisa kita coret. Ya, bisa kita coret. Sini bisa kita coret. Nah, ini tannya. Ini tannya ini 0 plus pi per 4. Nah, ini karena tannya nggak jadi 0, karena 0 tambah pi per 4 jadi pi per 4 ya. Ini nggak jadi 0, berarti tannya ini nggak bisa kita coret. Berarti tetap aja jadinya tan. Ya. Berarti maka rumusnya jadi hasilnya adalah sin kuadratnya karena di kuadrat x-nya jadi x kuadrat per x kuadrat dikali tan dalam kurung x plus pi per 4. Nah, x kuadrat sama x kuadrat bisa kita coret ya. Bisa kita coret x kuadrat sama x kuadrat. Kita coret, maka hasilnya adalah tinggal 1. 1 per tan x plus pi per 4. Ini jangan lupa ada limitnya. Ada limitnya. Nah, sama dengan hasilnya adalah x-nya kita masukin 0. Berarti 1 per 0 ditambah pi per 4. Pi per 4 itu 180 bagi 4. Berarti artinya tan 45. Tan 45 adalah 1. 1 per 1 sama dengan 1. Nah, ternyata jawabannya 1. Seperti itu. Oke, contoh terakhir. Misalnya ada limit. Nah, ini x-nya bukan dari 0 ya. Tapi kita coba dulu. X kuadrat dikurang 9. Kalau kita masukin 3 kuadrat berarti 9 dikurang 9, 0. Nah, ini juga 3 dikurang 3, 0. Sin 0 adalah 0. Nah, sama bentuknya tertentu. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata ini sinnya itu kalau kita masukkan 3 berarti 3 dikurang 3 hasilnya 0. Berarti sin 0 juga ya. Sin 0 itu bisa kita coret juga sama. Berarti sisanya tinggal sekian aja, tinggal x kuadrat min 9 karena ini kita bisa coret ya, sudah dicoret berarti tinggal x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, ini kuadrat dan kuadrat. Jangan lupa rumusnya a kuadrat min b kuadrat. Berarti jadinya ini kan a kuadrat. Ini rumusnya adalah a plus b dikali a min b. Berarti kalau x kuadrat min 9 berarti jadinya x ditambah 3 dikali x min 3 per x min
3. X min 3 sama X min 3 bisa kita coret. Coret ya. Ini coret. Nah, jangan lupa ada limitnya. Limit X mendekati 0. Mendekati 3. Nah, berarti tinggal masukin 3 ditambah 3 adalah 6. Sampai sini mudah-mudahan paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.